Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, Bapak takmir pengurus Masjid Jami At-Ta'awun, Bapak-bapak takmir dari masjid-masjid yang ada di kanan kiri di wilayah Mupit, kemudian teman-teman peserta kegiatan iktikaf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederengipun iki kula matur bahasa Indo napa basa Jawi mawon, Pak? Pripun, Pak? Indo, nggih. Bahasa Indonesia ngendikane. Terus niki kula matur ngeten niki cetha mboten? Cetha. Ngeten niki cetha. Ketoke cetha pakai itu, Mas. Sing cetha malah tok pek. Cek. Cek. Ah, banter niki. Soalnya niki nembe poso kajeng ngirit abab gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Perlu jamaah sekalian ketahui bahwa kedatangan kami di sini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 atau 9 hari lamanya. Kami dari Yayasan Ngangsu Kawruh yang menyelenggarakan program namanya Pawon Ramadan. Pawon Ramadan adalah program mengumpulkan donasi, kemudian memasak nasi beserta lauk pauknya dan dibagi-bagikan di masjid-masjid kaum muslimin di wilayah Klaten dan sekitarnya. Ada yang sampai ke Juwiring, ada yang sampai ke Gunung Kidul. Selama 20 hari full di bulan Ramadan. Jadi kita ada relawan, para pemuda, ada juga yang penua. Mereka mendaftarkan diri sebagai relawan, setiap hari menanak nasi, menggoreng, lalu menyiapkan makanan setiap hari, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Setiap hari kita memproduksi nasi bungkus yang dibagi-bagikan ke masjid, panti asuhan, madrasah, pesantren, dan di tempat-tempat pengajian buka puasa bersama. Program Pawon Ramadan ini sudah berjalan 4 tahun lamanya. Kemudian khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita berhenti dari memproduksi menu buka puasa. Kita fokus melayani para peserta iktikaf di Masjid Jami At-Ta'awun. Pesertanya datang dari berbagai desa dan wilayah. Ada yang dari Solo, ada yang dari Klaten, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Boyolali, ada dari Purworejo, ada yang dari Jakarta. Ya, mereka ikut beriktikaf di sini, memutus hubungan dengan pihak luar dalam rangka memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyediakan makan sahur untuk mereka, menyediakan jatah makan berbuka puasa dan juga snack selama proses kegiatan iktikaf ini berlangsung. Para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas kegiatan yang kami selenggarakan selama bulan Ramadan ini. Dan juga nanti setelah acara penutupan ini, sebagian peserta ada yang pulang ke rumahnya masing-masing, ada yang masih tetap melanjutkan iktikaf sampai detik-detik terakhir bulan Ramadan, sampai terdengar suara adzan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, sampai terdengar suara takbir, baru mereka sholat maghrib di sini, kemudian berbuka, terus pulang ke rumahnya. Tapi besok pagi sebagian sudah ada yang sudah ingin pulang ke rumah. Bahkan dari kemarin sudah ada yang pulang karena ada yang tidak kuat, ada yang sakit, ada yang sudah jenuh di sini ya, karena selama 10 hari full
mereka ya menyepi dari peradaban manusia dalam rangka beribadah khusus kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Takmir Masjid At-Ta'awun dan seluruh pengurus masjid yang telah memberikan kepada kami tempat, kesempatan, kepercayaan, amanah untuk melakukan kegiatan di sini. Penghargaan terima kasih pula setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para tamu undangan dari takmir masjid di wilayah Mupit yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini di hari-hari terakhir Ramadan ini menjadi khitamul misk atau penutupan yang wangi. Ya, akhir-akhir Ramadan hendaknya kita tutup dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang penuh keberkahan, penuh rahmat Allah, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ditimpa kerugian, ditimpa penyesalan karena menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan berlalu begitu saja. Para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, berikutnya saya ingin menyampaikan keutamaan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita insya Allah yang hadir di sini banyak yang menjadi takmir masjid, baik dari kalangan pengurus masjid ataupun dari teman-teman peserta itikaf ini. Jadi teman-teman peserta itikaf ini di kampungnya mereka sebagian ada yang menjadi pengurus masjid. Kita sebagai pengurus masjid, sebagai takmir masjid atau DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, memiliki tanggung jawab yang mulia melanjutkan tongkat estafet para nabi dan juga melaksanakan tugas suci yang dipikul oleh para nabi, yang diwariskan kepada para sahabat, kepada tabi'in dan kepada para ulama di setiap zaman dan rentang masa yang ada sampai hari ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga keikutsertaan kita, peran serta kita membuat kegiatan di masjid berupa ibadah, menuntut ilmu, zikrullah, kegiatan sosial, kegiatan dakwah di masjid agar masjid ini banyak dikunjungi oleh umat Islam dan dijadikan sebagai pusat peradaban Islam, pusat kegiatan kaum muslimin. Itu membutuhkan juhud, membutuhkan tenaga, pengorbanan, pikiran, harta, waktu. Tetapi manfaatnya teramat sangat besar sekali, dan karena itu menjadi tanda eksistensi keimanan di dalam lubuk kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Para bapak, para ibu, ada ibu-ibunya mboten niki? Saking cateringnya paling mboten mbok menawi nggih. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kita umat Islam dan kaum muslimin yang diberikan anugerah oleh Allah bertempat tinggal di bumi Jawa ini, memiliki banyak PR, baik untuk membersihkan akidah orang-orang tua kita maupun memperbaiki akhlak dari anak-anak kita yang disebut Bapak Takmir tadi sebagai generasi milenial. Kita memperbaiki akidah generasi kolonial dan memperbaiki akhlak generasi milenial. Ini tugas yang teramat sangat berat. Namun kalau kita ikhlas memakmurkan masjid dan memaksimalkan potensi masjid ini, niscaya tujuan tersebut akan bisa diraih atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tatkala hijrah pertama kali ke Madinah, beliau tidak membangun kantor, beliau tidak membangun rumah, beliau tidak membangun pusat pendidikan. Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Di masjid itulah Nabi menjadikan senter kegiatan kaum muslimin, yang menuntut ilmu di situ,
ya rapat di situ, menyantuni fakir miskin di situ. Bahkan di Masjid Nabawi itu ada ashabus suffah, para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang yang miskin papa, melarat, tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka bertempat tinggal di Masjid Nabawi, sehingga mereka fokus beribadah, menuntut ilmu di masjid itu. Kadang ada sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Afrika bermain tombak di masjid dan tidak dilarang oleh Nabi. Kadang Nabi itu menerima utusan dari negara lain di masjid, mengadakan rapat koordinasi di masjid, sehingga masjid waktu itu menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menukilkan beberapa berita sejarah yang banyak disimpangkan, dan sejarah ini berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan nenek moyang kita sebagai bangsa Jawa. Yaitu beredar satu ideologi di tengah masyarakat Jawa bahwa Islam ini adalah agama impor. Islam ini adalah agama Arab. Adapun kita orang Jawa ojo ilang Jawone. Makanya saya pakai blangkon biar tidak hilang Jawone. Ada beberapa teman saya pakai blangkon. Niki setunggal. Wonten mlih sitok mlih pun dikit. Ha niku setunggal. Rasa mendek, ora tak balang kok mendek ngene. Nek tak balang ini mendek ngene. Wonten sing nganggo batik. Niki batik niki. Ning blangkone rada horor niku. Mboten enten ndoke mburi gitu. Wong Jawa aja Islam, aja ilang Jawane. Jadi ada gerakan anti Arab, tidak cukup, bahkan ada gerakan anti Islam di internal tubuh umat atau di internal kaum muslimin Jawa, terutama di desa-desa. Wabil khusus Jogja, Klaten, Solo, Solo Raya, Wonogiri, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur. Islam adalah agama luar, tak usah pakai Islam. Adapun kita orang Jawa punya ideologi sendiri. Ada semacam gerakan seperti ini, dan pengikutnya masih banyak. Saya sudah bertemu dengan beberapa di antara mereka, ingin mempertentangkan orang Jawa dengan ajaran agama Islam. Padahal Islam bukan agama Arab. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka, lan ingsun orang ngutus sira he Muhammad, ngendikane wau kan campur nggih. Illa kejaba rahmatan lil alamin, pinangka welas asih kanggo jagat saisine. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad ke dunia melainkan dengan membawa misi welas asih, menebarkan rahmat untuk manusia di seluruh dunia. Manusia di seluruh dunia, baik dia dari etnis Jawa, Sunda, Madura, Cina, Londo, Madura, semuanya memiliki kewajiban beriman kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata kemunculan ideologi yang anti-Islam ini di internal tubuh orang Jawa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada murni karena faktor ideologi, ada murni karena faktor politis. Ada agama orang Jawa asli yang disebut dengan agama Kapitayan. Ada yang melestarikan budaya kejawen, dan aliran kejawen itu ada banyak. Ada aliran ini, itu banyak sekali aliran kejawen. Tapi hampir setiap aliran kejawen ini menokohkan satu tokoh, yaitu Semar. Semuanya mengkultuskan tokoh Semar ini. Kemudian ada satu ideologi mengatakan bahwa puncak peradaban di Nusantara ini terjadi di era kerajaan Majapahit, yaitu penduduk Jawa asli. Jadi Majapahit yang bisa menyatukan Nusantara, mereka mencapai puncak kemajuan, memiliki teknologi yang hebat. Setelah Majapahit runtuh karena diserbu oleh kerajaan Islam yaitu Demak, ya, Nusantara itu menjadi lemah. Sehingga mereka mengatakan bahwa bangsa Jawa itu memiliki peradaban yang sangat tinggi. Kemudian dirusak oleh orang-orang Islam dari kerajaan Demak.
Dan mereka ingin mengidentikan kemunduran, perpecahan, kekasaran itu dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu orang-orang jahat yang hanya membawa kemunduran, yang hanya ingin menjajah orang Jawa, yang ingin menjauhkan orang Jawa dari budaya aslinya, pakai shot asli. Ngoten niku Pak ceritanya. Mila setiap kali nggih saben-saben kula maosaken ayat, maosaken hadis, wis kowe ora sah kokean dalil. Kowe kira wong Jawa ta? Nggih, bapakmu Jawa-Jawa, mamakmu Jawa nggih Jawa. Lah kowe, kula nggih Jawa. Mula kowe dadi wong Jawa aja ilang Jawane ora sah kaya wong Arab, ngoten niku jarine. Lah, kemunculan ajaran anti-Islam niki sebetulnya dipengaruhi juga oleh faktor politik. Tatkala terjadi perang Jawa di era Pangeran Diponegoro tahun berapa? 1825 sampai 1830. 5 tahun kaum muslimin di Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro melakukan jihad fisabilillah untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Jadi Kompeni Walanda niku Pak melakukan peperangan di berbagai negara dan wilayah, tetapi Belanda mengalami kerugian yang paling besar saat mereka berhadapan dengan pasukan kaum muslimin Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Klaten ini juga ada. Di Klaten ini ada seorang tokoh ulama kaum muslimin namanya Kiai, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Di Tempur Sari. Tempur Sari beriku. Kiai sinten? Kiai Singomanjat. Dia adalah intelnya Pangeran Diponegoro untuk wilayah Klaten. Tempur Sari beriku. Celak mriki nggih. Jadi Belanda setelah perang selama 5 tahun berhadapan dengan kaum muslimin kalah, rugi. Akhirnya Diponegoro niku diajak rundingan, bareng ketemu niku diapusi, dirangket, diguwak ten ujung pandang, Tondano. Dan Belanda menanggung kerugian yang teramat sangat besar sekali banget nemen sepanjang sejarah kerajaan mereka. Dan mereka mengambil kesimpulan, kita ini kerepotan gara-gara orang Jawa ini dirasuki oleh akidah Islam. Gara-gara ajaran agama Islam itu membuat mereka jadi berani untuk menghadapi kaum penjajah. Maka orang-orang Jawa ini harus dijauhkan dari ajaran agama Islam. Kemudian Belanda membuat satu lembaga. Lembaganya ada dalam bahasa Belanda nggih. Jenenge kula lali wong niki basa Londo nggih. Niki kula wacake. Purun mboten? Kersa mboten kula wacake? Organisasi Belanda yang dibentuk bertujuan untuk menjauhkan kaum muslimin di Jawa dari ajaran agama Islam. Jenenge niki le maca piye iki basa Londo? Konin Kelik Institut Fortal Land and Volkenkunde. Terjemahannya Lembaga Ilmu Bahasa Nagara dan Antropologi Kerajaan Belanda. Kowe aku gawe organisasi, kowe tak blonjo, tak wenehi gulden, tak wenehi emas, tak wenehi jabatan. Kamu memiliki tugas menjauhkan, membuat satu ideologi, satu doktrin, satu ajaran agar orang-orang Jawa ini takut dengan Islam, agar orang-orang Jawa ini antipati dengan Arab dan Islam. Kemudian dibuatlah 1 buku, 2 buku dan seterusnya. Judulnya Serat Darmo Gandul kalih Serat Gatoloco. Darmo Gandul kalih Gatoloco. Apakah isi dari Darmo Gandul dan Gatoloco? Isi Darmo Gandul. Jadi Darmo Gandul ini satu kitab yang baru ditulis setelah selesainya perang Diponegoro. Adapun di era dulu orang-orang Jawa ini identik dengan Islam. Bukti nih Pak, sebelum Belanda masuk, niki dek iki kula ndamel video kali Pak Aris saking Tlatah Magelang. Dia menjelaskan bahwa Blangkon ini adalah merupakan surban kaum muslimin di Jawa.
Pelipitane niki jare pakeme niki enten 17, Pak. Niki rek enten lempitane nggih. Niki 17. Iku pinangka pralambang salat gangsal wekdal cacahe 17 rakaat. Ngoten niki. Terus niki enten pelipitane 1 2. Ngoten to nggih? Niki kalimat syahadat sing kudu naleni sirahe awake dhewe. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja sepisan-pisan kowe mati kejaba ngerukepi agama Islam. Jarik sing dienggo Mas Eko niku. Jarik niku rak kagungane piyantun Jawi nggih mboten. Pakaian asli orang Jawa. Jarik niku enten maknane aja tumindak sirik. Lho, ning sakniki wong jarikan akeh sing do golek tuyul. Ten mriki enten mboten sing ternak tuyul. Kula nate maos iklan ten internet niku Pak, melayani jual beli tuyul grosir maupun eceran. Jadi jenengan transfer duit, mengke dikirim paket rupa kendi, kendine dipecah. Nek tuyul sing bodho jenenge tuyul niku regane 3 yuta. Niki jenengan tumbas jarine sing bakul tuyul nggih, tumbas getih niku lho saking PMI, mungkin nek ajeng dikongkon nyambut gawe ditetesi ping 7. Tes. Ayo le nyambut gawe le ngoten. Niki nek ampun getihe disimpen ten kulkas supaya mboten kecing. Nek kecing kan tuyule ra doyan gitu. Modal 3 yuta saben bengi entuk 1 yuta. Seminggu niku pun balik modal entuk bati.